Ustaz. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabba wa bil Islam Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin. Coba Mas Fatur, Mbak Safira, Mas Jaka, kameranya tidak boleh dimatikan dulu ya. Kameranya dibuka. Nah, Nana, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar apa? Kemuhammadiyaan. KMT. Ya. Anak-anak kelas 6 untuk pelajarannya Ustazah Uul itu hari apa sekarang? Hari Jumat, ya? Jumat, ya. Ini pelajarannya itu Islam, Muhammadiyaan, sama TIK. Untuk TIK-nya nanti bisa dipelajari mandiri di rumah ya, insya Allah besok. Kalau yang punya laptop atau komputer di rumah nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Muhammadiyaan. Siapa yang tadi sudah belajar modul yang sudah dikirim? Ada yang sudah belajar? Yang sudah belajar silakan angkat tangan, lihat kamera. Yang sudah belajar Mbak Safira, pinter. Yang lainnya sudah dibuka belum? Belum. Apa? Sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Materi Kemuhammadiyaan kelas 6 semester 2 ini. Ada yang tahu kah? Enggak. Bisa. Bentar ya. Nah. Kelihatan? Kelihatan enggak? Materinya kelihatan? Kelihatan apa enggak, Mbak? Belum ya? Kecilan, Us. Kekecilan? Iya. Dibesarin loh, bisa. Bentar. Tapi kelihatan ya? Kelihatan. Bukan. Nah, ini masih kekecilan kah? Kekecilan kah? Nah, bentar sayang. Gimana? Sudah kelihatan? Apa masih kecil? Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Kelihatan. Nggak kelihatan. Sebentar.
Sudah kelihatan? Sudah. Nah, kita akan belajar tentang apa? Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Hizbul Waton. KD-nya yaitu Pemahami Organisasi Otonom Muhammadiyah Hizbul Waton. Kalian masih Waton. Ortom Muhammadiyah itu ada berapa? Ortom nasihat pelajaran kita kemarin 5 Ortom Muhammadiyah. Ada Aisyah, ada Nasyiatul Aisyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada apa lagi? Ada Hizbul Waton, itu termasuk Ortom Muhammadiyah. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang Panglima Besar Sudirman dan Hizbul Waton. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau itu menjadi salah satu tokoh yang terkenal. Sehingga beliau itu sangat apa? Beliau juga membuat taktik perjuangan gerilya yang sangat ditakuti. Ditakuti sama siapa? Ditakuti musuh. Sehingga karena perjuangan beliau, perjuangan siapa tadi? Perjuangan Panglima Besar Sudirman itu sangat luar biasa, sehingga Panglima Besar Jenderal Sudirman itu mendapat gelar. Apa gelarnya? Panglima Besar Sudirman, dan juga dikenal sebagai Bapak Tentara Nasional Indonesia. Ya. Mas Andra, halo Mas Andra, sudah gabung ya? Ya. Kemudian menjadi bukan pekerjaan yang ringan dan mudah, akan tetapi penuh keberanian, pengorbanan, dan nyawa sebagai taruhannya. Jadi Panglima Besar Sudirman itu ketika merebut kemerdekaan itu tidak hal yang sangat mudah. Beliau masih menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Jadi Panglima Sudirman ini mampu menempuh tantangan itu dengan penuh keberanian dan pengorbanan, sehingga beliau rela mengorbankan nyawa sebagai taruhannya. Tetapi beliau dengan penuh ikhlas, dengan penuh keikhlasan itu menaruhkan nyawanya untuk mengorbankan merebut kemerdekaan. Selanjutnya, modal besar inilah yang menjadi teladan bagi para prajuritnya, sehingga mereka semakin semangat dan berani melawan penjajah. Nah, dengan keteladanan Jenderal Sudirman yang penuh keberanian ini, jadi prajuritnya itu juga meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jenderal Sudirman. Kemudian, meskipun mempunyai kemampuan militer yang tangguh, beliau juga ditempuh dengan pendalaman agama Islam yang kuat. Jadi, Jenderal Sudirman itu meskipun dia mampu menempuh militer yang tangguh, dia juga tidak lupa untuk mendalami pelajaran agama Islam. Jadi Jenderal Sudirman itu tidak hanya dia mampu di militer, tetapi dia juga mampu untuk belajar mendalami pelajaran agama. Untuk apa dia mampu mendalami pelajaran agama itu? Sebagai agar dirinya itu kuat. Ya, tidak hanya mampu di militer saja, tetapi agama juga harus kita pelajari, sehingga setiap perjuangan beliau itu selalu dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Kalian masih bahwa sesungguhnya kita itu ketika mengerjakan segala sesuatu itu diperintahkan oleh Allah itu terdapat di dalam mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini beliau dapatkan ketika aktif menjadi pandu Hizbul Waton Ortom Muhammadiyah. Selain dilatih dengan materi-materi kepanduan, juga dibekali dengan ajaran agama, sehingga menjadi pribadi yang tangguh. Dari sini, kalian sudah paham apa belum? Bahwa Jenderal Sudirman itu selain dia mampu di militer, dia juga mendalami pelajaran agama.
Nah, di sini Panglima Besar Sudirman, di sini anak-anak ada yang sudah paham atau belum? Sudah paham apa belum, Nak? Dari kisahnya Jenderal Sudirman ini. Sudah paham apa belum? Sudah paham. Sudah paham? Sudah paham ya? Mudah kan, ini bisa dipahami kan? Perjuangannya Jenderal Sudirman ini anak-anak bisa memahami kan? Bisa? Bisakah? Selanjutnya yaitu kita ke bagian kedua, yaitu keteladanan dari Panglima Besar Sudirman. Apa itu keteladanan? Keteladanan apa, Nak? Keteladanan adalah Hikmah. Keteladanan itu seperti apa? Perilaku atau yang patut diteladani, yang patut dicontoh dari Panglima Besar Sudirman. Nah, beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa dalam berbagai hal. Selain pemahaman agamanya yang dalam, nah di sini ada beberapa keteladanan beliau. Keteladanan Jenderal Sudirman yang pertama yaitu kesederhanaan, kesahajaan, dan sikap untuk tidak mau bergantung pada orang lain. Jadi, Bapak Jenderal Sudirman ini orangnya yang sederhana, tidak tidak sombong, kemudian kesahajaan itu biasa-biasa saja, tidak selalu bermewah-mewahan, kemudian dia itu tidak mau bergantung kepada orang lain. Berarti Jenderal Sudirman ini orangnya termasuk orang yang mandiri, tidak mau bergantung terhadap orang lain. Hal beliau dapatkan ketika arif di kepanduan Hizbul Waton. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalau di sekolah ada ekstra Hizbul Waton atau HW, anak-anak harus semangat untuk mengikuti kegiatan HW. Tidak boleh ada yang nggak mau ikut. Ya, karena nanti di kepanduan Hizbul Waton banyak pelajaran yang akan diajarkan kalian untuk apa? Agar kalian bisa menjadi anak yang mandiri. Kadang ada ketika ada Hizbul Waton, kegiatan ekstra Hizbul Waton, banyak yang tidak mengikuti. Padahal mengikuti Hizbul Waton itu kegiatan yang sangat menarik, kegiatan yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau ada kemah ya, siapa yang biasanya mengikuti kemah? Siapa yang biasanya mengikuti kemah? Gimana? Mas Fatur ya, Mas Fatur ini biasanya mengikuti kemah. Bagaimana perasaannya Mas Fatur? Senang apa enggak kalau diajak kemah? Ayo dinyalakan dulu Mas Fatur, enggak apa-apa. Senang enggak Mas Fatur kalau diajak kemah? Senang ya. Nah, kalau Mas Fatur diajak kemah itu senang, berarti kalau Mas Fatur ada kegiatan Hizbul Waton harus semangat untuk mengikuti. Tidak boleh ada Hizbul Waton anak-anak bersembunyi. Siapa yang biasanya tidak mau mengikuti Hizbul Waton kemudian bersembunyi di kelas? Ada enggak di sini? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Mas Andra, halo Mas Andra, bisa dinyalakan mic-nya Mas Andra? Saya mau bertanya sebentar. Mas Andra tahu nggak apa itu Hizbul Waton? Nggak tahu ya Mas Andra ya? Hizbul Waton salah satu ortom Muhammadiyah. Di sini termasuk ekstra yang ada di sekolah Muhammadiyah. Kalau di sekolah negeri itu apa? Pramuka. Kalau di sekolah Muhammadiyah itu Hizbul Waton. Mas Andra paham ya? Hizbul Waton. Halo Mas Andra. Sudah tahu kan ya Hizbul Waton? Nah, kemudian ini ya, keteladanan Panglima Besar Sudirman yang kedua. Coba dibacakan Mbak Aurel. Keberaniannya yang kuat di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bertujuan untuk membangun bangsa dan merebut kemerdekaan dari penjajah. Nah, kan ya, pada poin yang kedua ini berarti Jenderal Sudirman ini berani dan kuat dalam mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran yang bertujuan apa?
Karena dengan keberaniannya Jenderal Sudirman untuk mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar itu beliau ada tujuannya. Kenapa? Karena ingin membangun bangsa dan merebut kemerdekaan dari penjajah. Kemudian yang C. Yang C dibacakan Mbak Tiara. Yang C dibacakan Mbak Tiara. Mbak Tiara mana ya? Mbak Tiara nggak ada, diganti Mbak Safira, dibacakan poin yang C, keteladanan yang C yang keras, Mbak Safira. Memiliki ilmu agama dan intelektual yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan taktik militer, semangat kuat, pantang menyerah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Nah, Jenderal Sudirman ini memiliki ilmu agama dan intelektual yang tinggi. Jadi pendidikannya, ilmu yang dimiliki Jenderal Sudirman itu sangat tinggi. Sehingga beliau mampu mempunyai kemampuan teknik militer, semangat yang kuat, pantang menyerah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Nah, anak-anak semuanya di sini, siapa yang ingin seperti Panglima Sudirman? Beliau yang semangat, yang kuat, pantang menyerah dalam menghadapi apapun. Contoh kecil, anak-anak, kewajiban kalian itu apa? Sekarang itu belajar. Jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin menjadi anak yang berhasil, membahagiakan kedua orang tua, berarti kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh apa? Tidak boleh malas-malasan. Kalian harus semangat dan kuat, pantang menyerah untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti kalian, jika kalian sukses, siapa yang senang? Tentunya orang tua, keluarga, dan kalian sendiri juga tentunya akan senang. Apalagi orang tua kita yang sudah membiayai kalian sekolah selama berapa tahun? 6 tahun itu tidak sia-sia. Oh ya, anakku sudah tak biayai sekolah selama 6 tahun. Alhamdulillah sekarang anak saya sukses. Nah, siapa yang senang? Yang senang pasti orang tua kalian. Nah, sekarang kalian kelas berapa? Kelas 6. Semester 2 ini tidak lama lagi kalian akan menghadapi ujian-ujian. Jadi kalian harus belajarnya dengan sungguh-sungguh. Poin yang D dibacakan Mas Dafa. Dibuka mic-nya Mas Dafa. Poin yang D ya Mas Dafa. Dibaca Mas Dafa. Karena dalam berjuang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semua perjuangan beliau landasi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya yang terakhir, keikhlasan dalam berjuang untuk mencari keridhaan Allah. Semua perjuangan beliau dilandasi untuk berjuang di jalan Allah. Nah, anak-anak, kalau kalian sedang berbuat sesuatu itu harus ikhlas. Nah, ini Kiai Panglima Sudirman ini dengan keikhlasannya, dengan keikhlasan beliau berjuang untuk apa? Untuk apa ini tadi, membangun ya, untuk membangun bangsa. Beliau ikhlas. Beliau itu ikhlas karena apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua perjuangan beliau dilandasi untuk berjuang di jalan Allah. Jadi Jenderal Sudirman ini berjuang untuk membangun bangsa ini tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk apa? Untuk seluruh negara Indonesia. Nah, Indonesia. dari pelajaran ini anak-anak sudah paham apa belum tentang keteladanan Jenderal Sudirman? Barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham semuanya apa belum ya? Sudah paham apa belum untuk materi kemuhammadiyaan ini? Insya Allah sudah ya, karena materinya tentang apa ini? Keteladanan dari Panglima Besar Sudirman sangat mudah. Ini keteladanan Panglima Sudirman bisa kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti ada tugas ya, tugas KMD-nya Twing. Nah, sebentar sebelum memasuki ke tugas, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak bagaimana sih
Wajahnya Bapak Jenderal Sudirman, ada yang tahu? Ada yang sudah tahu gambarnya Bapak Jenderal Sudirman? Mbak Aurel tahu Mbak Aurel? Enggak. Nggak tahu. Mas Dava? Mbak Sadia? Bapak Enggak. Mas Andra, halo. Mas Andra tahu nggak? Oh, Wajahnya Jenderal tahu. Sudirman. Kesederhanaan. Wajahnya sayang. Nah, ini dia tuing. Nah, inilah Bapak Jenderal Sudirman. Ya, jangan keliru. Nanti Bapak Din Samsudin dikira Bapak Jenderal Sudirman. Nah, ini wajahnya Bapak Jenderal Sudirman. Ya, mati dulu ya wajahnya Bapak Jenderal Sudirman ini ya. Kira-kira mirip siapa ini? Mirip apa? Mirip Mas Andra apa mirip Mas Fatur? Jenderal Sudirman, Bapak Jenderal Sudirman ini ganteng loh. Nah, ini ya wajahnya Bapak Jenderal Sudirman. Harus anak-anak harus apa? Harus ingat wajahnya Bapak Jenderal Sudirman itu seperti ini. Jangan keliru nanti ketika ada soal coba di bawah ini yang termasuk Bapak Jenderal Sudirman yang mana? Kalian memilih Pak Din Samsudin. Tahu nggak wajahnya Pak Din Samsudin? Enggak. Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Nah, ini sudah paham ya? Nah, ini tugasnya nanti kalian. Nah, sebutkan keteladanan yang bisa kita contoh dari Panglima Besar Sudirman dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti tugasnya dikirim di mana? Classroom. Nanti dikirim di kelas. Kira-kira untuk mencari Muhammadiyah Classroom. Sudah paham? Kalau sudah Insya Allah sudah paham. paham ya? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjut ke pelajaran Al-Islam. Siap ya? Pelajaran Al-Islam lanjut. Nah, kelas 6 semester 2 pelajaran Al-Islam yang pertama yaitu materi Al-Quran. Al-Quran tentang apa? Memahami kandungan surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Siapa yang sudah hafal surat An-Nazi'at? Ada yang sudah hafal kah? Belum. Belum. Ada yang sudah 1 sampai 10. Siapa yang sudah hafal? Ayo kita baca bersama-sama ya surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 10. Kalau belum hafal bisa dibuka di buku paketnya, buku paket Al-Quran, surat An-Nazi'at. Ya, sudah dimulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazi'ati gharqa. Wan-nasyirati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Al-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubu yawma idin wajifah. Absaruha khashi'ah. Duna fil hafirah. Alhamdulillah. Aidah. Sampai ayat 10. Nah, nanti yang belum hafal bisa dihafal di rumah ya surat An-Nazi'at.
Sudah saya. Ya. Sekarang kita masuk di mana ini? Yang pertama. Apa ini? Ya, nah, selanjutnya diperhatikan anak-anakku, coba dilihat ya. Pengertian surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini merupakan surat yang diturunkan di kota mana? Di kota Mekah. Nah, jika ada surat yang diturunkan di kota Mekah, berarti surat tersebut termasuk golongan surat apa? Makiyah. Benar. Diperhatikan ya. Surat yang golongannya surat Makiyah berarti diturunkan di kota Mekah. Nah, nama surat ini diambil dari ayat pertama An-Nazi'at yang artinya apa? Yang artinya apa? Malaikat pencabut nyawa. Benar, Mas Andra. Nah, surat ini menggambarkan tentang apa, Nak? Tentang keadaan ketika manusia beriman dan kafir dicabut nyawanya oleh malaikat dengan cara yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap manusia itu melakukan perbuatannya itu berbeda-beda. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan kejelekan. Ada yang melakukan zina. Nah, siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semuanya pengen masuk surga. Nah, kalau pengen masuk surga, berarti apa yang harus kalian lakukan ketika di dunia? Harus apa, Nak? Bertaubat, berbuat kebaikan, yang suka melakukan kejelekan, berarti kalian harus apa? Harus taubat kepada Allah. Ya, benar-benar taubat, tidak mau mengulangi perbuatannya yang tidak baik tadi. Jadi kalian harus bertaubat untuk melakukan perbuatan yang baik. Harus berniat untuk meninggalkan perbuatan yang jelek. Di samping itu juga surat ini menggambarkan tentang apa? Kejadian hari kiamat yang pasti akan terjadi dengan begitu dahsyatnya. Dan manusia pada saat kiamat itu terjadi, mereka dibagi menjadi dua golongan. Yaitu golongan apa, Mbak Ayu? Golongan apa, Mbak Ayu? Golongan yang tidak beriman dan golongan yang beriman. Nah, di sini kemudian paham ya tentang pengertian surat An-Nazi'at ini. Anak-anak sudah paham kan? Menggambarkan tentang apa surat ini? Hari kiamat. Bagus. Surat An-Nazi'at ini menggambarkan tentang keadaan ketika manusia beriman dan kafir dicabut nyawanya oleh malaikat dengan cara yang berbeda. Di samping itu juga surat An-Nazi'at ini menggambarkan tentang kejadian di hari kiamat. Yang kedua yaitu asbabun surat An-Nazi'at. Dibacakan Mas Andra. Asbabun nuzulnya surat An-Nazi'at. Kelihatan kan ya di sini? Asbabun nuzul surat An-Nazi'at. Sebab turunnya surat An-Nazi'at. Mas Andra, dibacakan ya. Yang pertama apa? Dibacakan asbabun nuzul surat An-Nazi'at. Apa Mas Andra asbabun nuzulnya surat An-Nazi'at ini? Surat An-Nazi'at termasuk golongan surat Makiyah yang diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nazi'at ini terdiri dari berapa ayat? 40 ayat. 40 ayat dan menempati urutan surat keberapa? 40 ayat. 79. Nah, surat An-Nazi'at ini diturunkan sesudah surat apa? Surat An-Naba. Kira-kira ada yang sudah hafal surat An-Naba-nya? Sedikit. Hafalnya sedikit. Mbak Sadia dibacakan surat An-Naba ayat 1 sampai 5, nanti Mas Andra ayat 6 sampai 10. Mbak Sadia dulu ya, surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Enggak mau Mas Andra, coba dibacakan surat An-Naba Mas Andra.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatasaalun inna ilmi alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Cukup. Jalil. Mas Andra ganteng, cukup ya sampai Mas saja. Halo Mas Andra. Nah, itu tadi yang sudah dibacakan Mas Andra, itu tadi apa? Bacaan surat apa? An-Naba. An-Naba. Nah, di sini selanjutnya isi kandungan surat An-Nazi'at. Siapa yang mau membacakan isi kandungan surat An-Nazi'atnya? Mbak Sadia ya, dibacakan Mbak Sadia. Yang 1 sama 2, Mbak Sadia isi kandungan surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at menggambarkan tentang kejadian di saat manusia dicabut nyawanya oleh malaikat. Bagi yang beriman maka akan dicabut lemah lembut. Begitu sebaliknya bagi yang tidak beriman dengan sangat menyakitkan. Nah, yang kedua. 2. Surat An-Nazi'at menggambarkan tentang kejadian hari kiamat yang pasti datang dengan sangat dahsyatnya, di mana kiamat akan didahului dengan tiupan trompet sangkakala sebanyak 2 kali. Lanjutkan Mbak Aurel, yang ketiga 4. Surat An-Nazi'at menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur dengan cerita Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau bersedih dengan kondisi orang-orang kafir Mekah. Yang keempat. Surat An-Nazi'at menggambarkan ketika hari kiamat tiba, manusia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan orang yang beriman dan golongan orang yang tidak beriman. Mereka akan kembali ke tempat yang telah disesuaikan dengan amalnya. Yang beriman masuk surga, sedangkan yang tidak beriman masuk neraka jahim. Yang kelima Mbak Aurel. Surat An-Nazi'at menegaskan bahwa hari kiamat pasti terjadi dan tidak ada satupun yang tahu datangnya hari kiamat tersebut kecuali hanya Allah SWT. Nah, inilah isi kandungan dari surat An-Nazi'at. An-Nazi'at menggambarkan tentang kejadian di saat manusia dicabut nyawanya oleh malaikat. Yang kedua, menggambarkan tentang kejadian hari kiamat itu pasti sangat dahsyat. Ya, Dahsyat. untuk kecil. Kalian pernah melihat videonya tsunami? Pernah melihat kan? Nah, Ya, menurut kalian bagaimana ya. tentang tragedi terjadinya tsunami yang ada di Aceh dulu itu? Dahsyat apa tidak? Dahsyat? Dahsyat. Nah, itu nanti kejadian hari kiamat itu lebih dahsyat lagi dari kejadian tsunami itu. Ya, jadi kalian percaya tidak kalau nanti hari kiamat itu ada? Percaya apa tidak? Percaya. Rukun yang keberapa ya iman kepada hari kiamat itu? Coba dibaca bersama-sama ya. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir atau kodok dan qadar. Berarti hari kiamat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Berarti kalian percaya ya kalau hari kiamat itu nanti pasti akan datang. Yang ketiga, menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur dengan cerita Nabi Musa tatkala beliau sedang bersedih dengan kondisi orang-orang kafir Mekah. Jadi, kandungan dari anak Rasulullah ketika bersedih, beliau diberi cerita tentang Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian yang keempat, menggambarkan ketika hari kiamat tiba, manusia itu dibagi menjadi 2 golongan. Golongan apa saja tadi? 2 golongan tadi termasuk golongan apa saja?
Golongan orang-orang Golongan orang beriman dan golongan orang yang tidak beriman atau disebut Golongan yang beriman dan golongan yang tidak beriman. Golongan yang tidak beriman Beriman. disebut dengan kafir. Kemudian yang kelima, Kafir. menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kita tahu nggak kapan hari kiamat itu terjadi? Ada yang tahu? Tidak ada kan? Yang tahu hanya siapa? Tidak. Yang tidak ada satupun yang tahu datangnya hari kiamat tersebut Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Makanya anak-anak Allah. dunia ini harus berbuat apa? Harus kalian berbuat yang ma'ruf atau berbuat yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contoh perbuatan yang dilarang oleh Allah itu seperti apa? Contoh perbuatan Zina. Nah, kemudian apa lagi? Selain zina, perbuatan apa lagi? Mencuri, ya, menfitnah. Perbuatan yang jelek-jelek itu tidak disenangi oleh Allah. Kemudian contoh perbuatan yang baik itu seperti apa, Mbak? Sandra, Mas Fatur, contohnya perbuatan baik itu apa ya? Perbuatan yang baik itu apa ya? Bersedekah, sholat. Sholat, mengaji, apa lagi Mas Sandra? Apa? sholat Quran. Ya, terus apa lagi? Nolong sesama, menyayangi sesama, mencintai. Ya, siapa yang punya kakak? Yang punya kakak itu apa? Sebagai adik harus menghormati. Kemudian Menghormati. kakak itu apa tugasnya? Menyayangi adiknya. Menyayangi adik. Nah, gimana anak-anak sudah paham pelajaran tentang surat An-Nazi'at ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Kalau sudah paham, dilanjutkan ke di sini. Nah, materi tajwidnya. Materi tajwid kelas 6 membahas tentang mengenal mad tabi'i dan mad jaiz munfasil. Kalau di kelas 5 kemarin, kalian membahas tentang apa? Tajwidnya tentang idgham fi guna, idhar halqi, iqlab. Ya, kemudian di kelas ini kita bertemu dengan apa? Mad tabi'i dan mad jaiz munfasil. Kira-kira ada yang tahu apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i apa itu mad tabi'i? Ada yang tahu kan mad tabi'i? Mad tabi'i. Nah, anak-anak, pada pembelajaran tajwid kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mad. Mad itu artinya apa? Panjang. Panjang. Menurut bahasa mad artinya menambah. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara dengan salah satu mad, yaitu alif, wa, dan waw. hurufnya mad tabi'i itu ada berapa? Hurufnya mad tabi'i ada 3. Yang bisa disebut dengan ayu, alif, ya, waw. Nah, itu hurufnya mad tabi'i. Ayu. Nah, biar lebih mudah kalian menghafal hurufnya mad tabi'i itu kita tinggal menyingkat aja. Ayu, alif, ya, dan wawu. Itulah hurufnya mad tabi'i. Mas Fatur, ada berapa hurufnya mad tabi'i? Mas Fatur, ada berapa? Oh, nggak disimak ya. Ada berapa Mbak Sadia hurufnya mad tabi'i? Ada 3. Ada 3 apa saja? Ayu, ya, waw. Ayu. Nah, Alif. Ingat-ingat ya. Biar mudah dan mudah diingat, bahwasanya huruf mad tabi'i itu ada 3, alif, wa, dan wawu. Alif, wa, dan ya. Alif, ya, dan wawu ya. Bisa disingkat dengan ayu, alif, ya, dan wawu. Biar memudahkan kalian untuk mengingat. Nah, mad tabi'i adalah bacaan yang dibaca panjang. Coba diperhatikan, dilihat di sini ya, di materinya ya. Contohnya, la roiba. Huruf lam adalah contoh mad tabi'i. Kenapa huruf lam ini dinamakan mad tabi'i? Karena fathah bertemu alif. Karena fathah bertemu alif. Alif. Dibaca berapa panjangnya?
2 rokaat. 2 harokat. Harokat, pinter. Kemudian yang kedua, kasro bertemu ya sukun. Contohnya seperti wallazina, huruf zi. Zi-nya ini adalah contoh mat Matobi'i kasro karena kasro bertemu ya sukun. Nah, karena ada kasro bertemu ya sukun. Dibaca berapa harokat panjangnya? 2 harokat. 2 harokat. Kemudian yang ketiga, dhamma bertemu wawu sukun. Yuk minuna, huruf nu adalah contoh matobi'i. Dan Apa bertemu dengan apa? Dhamma bertemu wawu sukun. Dhamma bertemu wawu sukun. Dibaca berapa panjangnya? 2 harokat. 2 harokat. Nah, di sini sudah paham kan contoh bacaan matobi'i? Paham? Sudah ya? Coba dicarikan contoh selain yang ada di sini. Mas Andra, bisa dicarikan contoh matobi'i selain yang ada di materi ini. Coba dicari di surat apa ya? Banyak. Matobi'i. Contohnya apa, Mas Andra? Apa, Mas Andra? Contohnya itu Ya, apa? Contohnya seperti apa? surat Anas. Kenapa? Surat Anas. Surat Anas bagaimana bunyinya? Malikin. Loh, kok malikin nas? Anas. Guna dong, itu yang matobi'i. 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 Contohnya, misalkan, qalu. Nah, qila. Qala. Ya, itu contohnya. Seperti kola. Itu apa bertemu apa? Kola. Fathah bertemu lam. Fathah bertemu Lam. Alif. Ko-nya yang di apa? Yang Hilangkan. termasuk itu kof-nya ya, ko. Terus Ya. kolu. Apa bertemu apa? Kolu. Fathah bertemu. Dhamma bertemu waw. Nah, doma bertemu dengan wawu. Sila. Sila. Berarti apa? Bertemu apa? Ya. Kasro bertemu ya. Nah, nanti di sini bisa anak-anak dipelajari ya, jika ketika membaca Al-Qur'an kalian menemukan salah satu bacaan matobi'i. Nah, berarti contoh di dalam Al-Qur'an. Oh, ini berarti bacaannya matobi'i, ini bertemu ini, berarti bacanya dibaca panjangnya 2 harokat. Paham ya? Matobi'i. Paham. Lanjut. Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Kalian luar biasa. Biasanya ngajinya sama Ustazah Ain suka diajari tajwid ya. Ya. Kemudian majaiz munfasil. Apa itu majaiz munfasil? ialah tanda mat bertemu hamzah. Kemudian majaiz munfasil. Namun hamzah tersebut berada pada lain kalimat. Jaiz sendiri berarti boleh, sedangkan berarti terpisah. Berarti membaca majaiz adalah dengan dipanjangkan 2 sampai 5 Harokat. Seperti apa? Nah, ini contohnya. Pada surat Al-Qadar. Nah, yang berwarna merah ini ya, hukum bacaannya majaiz. Yang berharap apa yang berwarna merah ini ya? Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kemudian ini inna yang berwarna merah ini hukum bacaannya majaiz. Kalau anzalna, anza itu hukum bacanya apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa apa? Syafawi. Bertemu za kok. Mensukun bertemu huruf za. Hakiki. Suaranya Mas Fatur ya itu tadi ya, hebat. Mas Fatur. Kemudian contoh yang kedua. Inna a'toina kal kautsar.
Nah, ini contoh yang kedua, bacaan mad jaiz munfasil. Gimana? Sudah paham, Nak? Insya Allah. Yang lainnya mana ini? Kok kameranya ditutup semua? Halo? Halo? Hai. 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 Kak Aurel kemana? Kak Halo. Farah, Mas Katur. Nah, Mbak Safira. Kemarin tadi tidak tidur ya? Semoga sudah paham semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa materi kemuhammadiyahannya tadi? Kemuhammadiyahan tentang Jenderal Sudirman. Keteladanan yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman itu patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu Al-Islam materi Al-Quran tentang surat An-Nazi'at. Nanti di rumah bisa dimurojaah, bisa dibaca bersama ayah bunda, bersama kakak atau bersama om, paman, taklik, bule ya, dipelajari, dihafalkan surat An-Nazi'atnya biar hafal. Kemudian jangan lupa hukum bacaan-bacaan yang ada pada surat An-Nazi'at. Itu nanti pasti ada hukum bacaan matobi'i juga ada, kemudian majaiz, idgham biguna, idgham bilaguna dan lain-lainnya itu nanti ada dibaca di surat An-Nazi'at. Gimana? Untuk pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Iya. Ya, menyenangkan ya. Jangan bosan-bosan ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk Zoom pelajaran berikutnya. Tetap semangat, nggak boleh ada yang tidak semangat. Mas Andra semangat ya, kok kelihatannya ngantuk. Mas Andra, Mas Fatir, Mbak Fira mana Mbak Fira? Kameranya jangan dimatikan dulu sayang. Lihat kamera dulu ya, semuanya kita foto dulu. Lihat kamera semua. Senyum Mbak Farah. Tangannya nggak boleh gini ya. Senyum, 1, 2, 3. Nah, sebentar, tak kirim dulu. Nah, Bu Farid gak sedang, aku mana sedang. Halo, sekali lagi. SD7 gimana langganannya Sadail? Ayo semuanya, lihat kamera. Mas Fatur mana Mas Fatur? Halo. Mas Fatur, halo sebentar tunggu Mas Fatur. Ayo SD7, Bu Il. Ayo, gini Mas Fatur tangannya. Ayo 1, 2, 3. Alhamdulillah Nak ya, pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Kita akhiri ya. Jangan lupa nanti modulnya tetap dipelajari. Barangkali nanti ada yang nggak paham, bisa ditanyakan ke Ustazah Uul ya. Yang tidak paham nanti nggak usah malu-malu. Ustazah siap menerima keluh kesah kalian semuanya. Kalau nggak mau tanya di grup, bisa japri ke Ustazah, nanti dijawab. Jika Ustazah tidak sibuk. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak hebat. Di rumah jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak hebat. Bisa keluar ya, bisa keluar, bisa les.